Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita memulai kajian kita membaca doa bersama, yaitu doa yang biasa kita baca, yaitu Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim nasrun minallah wa fathun qarib. Kemudian kita baca Fatihah, yaitu namanya Ihda'us Shawab. Ihda'us Shawab itu adalah menghadiahkan bacaan atau amalan kita untuk seseorang yang kita tuju. Untuk yang kita tuju pertama yaitu para guru-guru kita, ala hadiniyah as-salihah laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah. Selanjutnya untuk bapak ibu kita, keluarga kita, anak kita, masalah kita, hati-hati kita, dan segala macam apa yang menjadikan kita gundah gulana, fa insyaallah diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan sesuatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya as-salihah al-Fatihah. Teman-teman yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala macamnya banyak. Ada yang fardu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Apa sih itu fardu? Fardu itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Jika kita tidak melakukan, maka kita mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Apa sih pengertian dari fardu kifayah? Fardu kifayah adalah apabila salah satu di antara kita sudah melakukan, maka gugur kewajiban kita. Seandainya ada ibadah ini, satu orang tok ya sudah, maka itu sudah gugur. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah itu kalau definisi atau pengertian daripada kitab fikih, maka definisinya sederhana. Apabila kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Jika tidak, maka tidak mendapatkan dosa. Itu definisi secara fikih. Tapi lain halnya definisi secara akidah. Bagaimana definisi secara akidah? Sunnah itu adalah bentuk, apabila kita melakukan bentuk aplikasi daripada kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita melakukan sunnah, kita ambil contoh sholat ba'diyah atau sholat qobliyah atau sholat duha atau sholat tahajud, qiyamul lail atau sholat-sholat sunnah yang lain, maka atau mengamalkan sunnah-sunnah yang lain termasuk makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, kemudian minum sambil duduk, maka ini adalah bentuk aplikasi cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga kalau jenengan melakukan sholat qobliyah, sholat ba'diyah atau yang tadi itu, maka Anda mengutarakan cinta. Seperti halnya kita berhubungan dengan suami istri, teman segala macam. Kadang bentuk ungkapan cinta itu butuh. Contoh begini, ada orang itu curhat macam-macam ke rumah itu. Yang curhat yang pertama itu, Ustadz ini bagaimana ini? Suami saya ini nggak tegas sama sekali. Loh kenapa kok dibilang nggak tegas? Semua itu kata Umi. Suruh sekolah, terserah Umi. Milih sekolah anaknya, kata Umi. Kemudian ngecat rumah warnanya apa? Terserah Umi. Nggak ada ketegasan sama sekali. Loh, ini kalau modelnya masalah di rumah tangga tadi. Yang kedua ada lagi yang curhat. Yang curhat tadi begini yang satunya. Ustadz, suami saya ini dominan di rumah.
So saya ini merasa tidak dihargai. Loh kenapa? Lah semua diurusin deh. Udah Umi nggak usah perlu tahu. Ini urusan bapak-bapak. Sekolah diurusi ini, sekolah semua. Nggak ada yang diurusi. Ini kan masing-masing ini sudut pandangnya aja beda. Satu orang mengatakan ini dominan, satu karena saya tidak perhatikan. Lah ini kan macam-macam ya. Jadi di sini tergantung kita sudut pandang. Tadi nyampe mana? Definisi sunnah ya, sunnah. Oke. Kemudian sunnah itu tadi menurut akidah, yang kedua, yang pertama menurut fikih. Itu 3 macam ibadah kita. Tapi malam ini kita tidak membahas banyak ibadah, melainkan satu ibadah, yaitu sholat. Agar tidak kemana-mana pembahasan kita bahas dari awal, yaitu apa? Definisi, atau di dalam kitab namanya ta'rif. Ta'rif itu adalah definisi daripada apa yang kita bahas. Ma huwa sholat, apa sih yang dikategorikan sholat itu? As-sholatu huwa, sholat itu adalah af'alul mahsusah bada'a min takbiratul ikhram wa muftatahu bis salam wa fihi qiraatul fatihah. Perkara atau amaliyah yang khusus. Khusus ini maknanya hanya orang-orang tertentu. Kalau ada orang yang tidak memenuhi syarat dia sholat, ya nggak dihitung sholat. Nanti bisa kita baca apa sih persyaratan sholat? Di antaranya adalah Islam, baligh, berakal. Berarti kalau ada orang nggak berakal sholat, ya nggak dihitung sholat. Ada orang non muslim tidak sholat, ya dihitung jengkulat-jengkulit tok, begitu ya. Maka ini perkara yang khusus hanya umat Islam, ya kita ini yang spesial. Karena kita Islam, ya sudah kita yang boleh mengerjakan sholat. Nah, sholat ini dimulai dari takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Nanti kita bahas juga kaifiyahnya, tata caranya. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fihi qiraatul Fatihah. Dan di dalamnya wajib hukumnya membaca suratul Fatihah. Sehingga ulama mengatakan apabila wajib hukumnya membaca suratul Fatihah di dalam sholat, maka hukumnya membaca suratul Fatihah, maka hukumnya wajib. Wis gede-gede wis balik gak iso maca Fatihah, maka itu berdosa. Kenapa? Hukumnya belajar Fatihah, bukan membacanya. Belajar membaca Fatihah itu hukumnya wajib. Oleh karena itu ulama berpesan kalau punya anak, maka Anda itu jangan sampai tidak mengajari anak Anda Fatihah. Ini bayangkan, kalau Fatihah anak Anda antum serahkan ke orang lain, maka setiap hari minimal anak Anda itu sak beling-belingnya. Apa beling itu bahasa Indonesianya? Sak malas-malasnya begitu ya. Anak kita itu membaca Fatihah berapa kali? 17 kali. Ya enggak? Subuh, zuhur, asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Itu kalau dihitung 17 kali. Nah 17 kali kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilin. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, yang dikasih tahu itu melakukan, maka yang dikasih tahu itu mendapatkan pahala, yang ngasih tahu juga mendapatkan pahala. Lah ini anak antum didik Fatihah sedina 17 kali minim, maka Anda suatu hari mendapatkan 17 kali. Maka jangan sampai Fatihah ini diserahkan kepada orang lain. Oh enak. Apalagi disuruh ngajarin saya. Ya enak sekali, saya seneng ini. Ngajarin anak kecil Fatihah sampai gede dia rajin, alhamdulillah. Ternyata anak kecil itu jadi kiai, muridnya 10.000. Wah, saya dapat 10.000 plus 1. Kan begitu ya. Saya gitu. Nah, oleh karena itu ayo definisi ini penting. Kembali kepada sholat. Nah, yang pertama adalah pengertian sholat sudah kita pahami. Berarti dimulai dari takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam. Sebelum takbiratul ikhram tidak dikategorikan sholat, sesudah takbiratul ikhram juga sudah keluar daripada sholat. Kemudian apa? Kita membahas sholat yang pertama sholat fardu. Tadi kan pengertiannya ada. Kalau ada 3 macamnya ibadah. Yang kita pilih permasalahan ibadah ini adalah sholat. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu itu yaitu dimulai dengan isya. Isya berapa? 4 rakaat.
kemudian subuh itu adalah 2 rakaat, zuhur adalah 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Maka itu disebut sholat fardu. Kalau sesuai definisi dari ilmu fikih yang kita bahas tadi, maka siapa saja yang meninggalkan sholat. Kalau yang pertama, sholatnya itu biqasdin. Biqasdin itu meninggalkan sholat menurut Imam Syafi'i. Biqasdin itu apa? Dengan sengaja. Yang sengaja ini kategorinya juga ada macam-macam. Yang pertama sengaja karena menganggap sholat itu nggak penting, maka kafir mutlak. Oh, sore ini berat ini. Baru mulai kajian kok bisa serem ini ya. Yang kedua dia itu ihmal. Ihmal itu kategorinya meremehkan. Sholat ini kalau dia meremehkan maka dihitung apa? Dia dihitung ihmal itu tadi. Tetapi kalau dia itu sifatnya, mohon maaf, yang dia meremehkan itu disebut munafik. Kalau yang ketiga meremehkan itu disebut ihmal, yaitu meremehkan. Ada 3 hal. Jangan sampai kita didefinisi kafir karena kita menganggap sholat itu nggak penting bagi kita. Maka na'udzubillah, itu sholat wajib. Kemudian apa? Yang kedua adalah sholat sunnah. Kita ambil contoh beberapa saja sholat sunnah. Yang pertama apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Nanti kita bahas fadilah beberapa sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib fadilahnya luar biasa. Sholat qobliyah subuh. Sholat yang sangat dianjurkan. Yang pertama sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Yang kedua sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Yang ketiga adalah sholat ba'da zuhur 4 rakaat, yaitu 2-2, mau diingat ya. Yang kemudian apa? Ba'dal maghrib, kemudian ba'dal isya. Totalnya ada berapa tadi? Subuh loro, maghrib, zuhur 6, ya kan? Maghrib 2, isya 2, berapa? Ada 11 bukan? 10? Oke, 10. Nah, 10. Maka 10 kok 10 bukan 12. Nah, ini. Kok mau saya ngaji kok enggak tahu 10 ini, kok repot ini. Ada 12.